Kenapa Anda mau mengikuti anak itu, kenapa? Lemah. Lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Pulau Sewu. Salam siji rogo sewu konco. Di kesempatan pada malam hari ini, kita dari Pulau Sewu kedatangan seorang sahabat Pulau Sewu yang bernama Mas Sandi. Jadi Mas Sandi ini datang ingin bersilaturahmi sekaligus ingin melakukan pengobatan atau melakukan pembersihan diri, karena Mas Sandi ini dulunya pernah mempelajari suatu keilmuan, namun beliau ini mempelajari keilmuan itu tanpa adanya seorang guru. Dan menurut pengakuan Mas Sandi, mendapatkan ilmu tersebut dari sosial media atau internet. Setelah sekian lama, seiring berjalannya waktu, Mas Sandi ini merasa atau mengalami adanya suatu gangguan pada badan. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung ke Mas Sandi, kenapa awal mulanya Anda itu mempelajari suatu keilmuan? Karena saya suka dengan yang namanya ribut, dengan namanya tawuran. Saya mempelajari ilmu batinan karena untuk menjaga diri saya, ya untuk membela diri saya. Itu pada waktu tahun berapa itu? Ya sekitar tahun 2015-an lah, 15-an, 16-an lah. Saya Berarti mempelajari. waktu masih sekolah ya? Iya, masih sekolah. Anda mempelajari keilmuan itu dari mana? Dari media sosial saya belajar ilmu kebatinan itu. Tanpa seorang guru? Tanpa seorang guru, saya belajar otodidak di media sosial, internet. Oke. Setelah Anda mempelajari keilmuan itu, apa Anda berhasil? Sepertinya sih tidak. Soalnya yang saya rasakan, badan saya tuh seperti berat, seperti ada yang ganggu, mengarahkan ke hal yang tidak baik. Ya banyak sih, masih ya banyak lah. Setelah semua yang Anda rasakan, seperti gangguan badan berat, itu sudah lama? Apa setelah menikah? Itu udah lama sebelum saya menikah, udah merasakan ya badannya nggak nyaman lah, nggak nyaman sama badan gitu. Sebelum menikah udah rasakan. Jadi Mas Sandi ini datang ke sini menemui kami Bulu Sewu, sudah yakin ingin membuang semua keilmuan-keilmuan itu? Saya yakin dan saya ikhlas ingin membuang semua keilmuan saya karena saya sudah merasa nggak nyaman lah
dengan eh, gangguan-gangguan yang saya alami, yang saya rasakan di badan saya. Jadi memiliki keilmuan yang tidak bermanfaat lah ya, Iya, malah banyak mengalami gangguan. gangguan. Iya, Oke. Anda sudah ikhlas itu ya, iya, buang saya semangat. ikhlas. Nah, dan setelah Anda ini menikah, Hmm. apa gangguan itu hanya kepada Anda atau juga berdampak kepada istri? Yang saya rasakan sih kepada saya dan kepada istri saya, gangguan-gangguan hal seperti itulah yang saya masih rasakan. Dan itulah penjelasan dari Mas Andi. Dan sebenarnya tadi kami sudah melakukan pendeteksian kepada badan Mas Andi, dan ternyata memang ada beberapa khodam atau jin yang beraura negatif atau berenergi negatif. Dan ada juga satu sosok kodam yang berenergi positif. Dan beberapa sosok ini memang saya lihat begitu aktif dalam melakukan gangguan. Di antaranya ada 3 atau 2 sosok yang sangat aktif. Dan ada satu sosok yang memiliki energi positif atau aura positif. Dan tadi kami dari Polsewu sempat menggambarkan sosok tersebut melalui media kertas, dan mudah-mudahan nanti kita akan melakukan proses mediumisasi, yaitu makhluk atau kodam yang mengikuti Mas Andi ini akan saya coba tarik dan saya masukkan ke dalam tubuh mediator. Oke pemirsa, kita akan langsung melakukan proses mediumisasi. Saksikan terus perjalanan kami hanya di Bolosewu. Baik pemirsa, kita akan langsung melakukan proses mediumisasi, yaitu kita akan menarik sosok jin yang selama ini mengikuti Mas Andi. Kita tarik, kita masukkan ke dalam tubuh mediator Mas Bambang. Anda sudah siap Mas Bambang? Sosok yang masuk sedang beradaptasi atau melakukan penyesuaian diri terhadap badan mediator. Kita harus menunggu sampai sosok ini benar-benar siap untuk ditanya. Anda bisa bicara ya? Assalamualaikum. Anda tidak menjawab salam saya. Anda non muslim.
bisa kita berdialog untuk perkenalan. Untuk bersilaturahmi. Siapa nama Anda? Tidak perlu tahu. Tapi Anda mau memberi informasi tentang diri Anda. Kenapa? Sedikit informasi agar kami tahu dari mana Anda berasal, dari mana Anda tinggal. Asal Anda ini dari mana? Jauh. Jauhnya itu gimana? Suatu tempat di atas, di bawah, di air. Di bawah, di darat berarti. Anda mengenal orang ini? Ini siapa? Itu Tuhan Anda? Apa budak Anda? Budak. Budak? Iya. Bukankah dia Tuhan Anda? Dulu pertama. Ya. Membaca manga itu. Lalu saya datang. Anda datang? Ya. Lalu apa yang Anda lakukan? Buat tertarik untuk dia. Jadi Anda memberikan suatu daya tarik atau karisma tersendiri. Lalu ini Anda maksud tadi sesuatu apa sih? Kenapa? Karena Mas Andi tidak memberikan sesuatu. Maksudnya memberikan apa? Bisa diperjelas. Apakah apa? Tidak memberikan sesuatu, maksudnya memberikan apa? Bukan mengerjakan sesuatu. Mengerjakan dan memberikan itu berbeda. Atau mungkin sesuatu itu yang Anda maksud sesajen? Tidak. Oh ya, makanan Anda ini apa sih? Makanan Anda ini apa? Tidak makanan menurut saya. Tidak ada makanan. Tidak. Anda tidak makan sesuatu. Ya. Selain Anda, apa ada sosok lain di badan Sandi? Ada. Ada berapa? Ada berapa? Banyak. Banyak. Sosok yang seperti Anda, sosok yang pengganggu. Ada beberapa yang mengganggu. Beberapa. Dan ada nggak sosok di Muslim? Ada itu. Ada. Iya. Selama ini Mas Andi itu merasakan adanya gangguan di badan. Apa itu Anda? Iya. Gangguan seperti apa sih yang Anda lakukan itu? Pikiran. Pikiran? Iya. Seperti apa contohnya? Malas. Membuat malas. Membuat malas. Jadi Anda ini tidak melakukan seperti yang Anda bicarakan ya, yang atau membuat apa Mas Andi itu berkarisma,
Itu awal. Itu awal, Ya. hanya di awal. Hmm. Nah setelah itu Anda malah membuat sakit, maksudnya mengganggu. Dan saya memanggil Anda ini, saya ingin eh, memutus tali hubungan Anda dengan Sandi. Tidak akan bisa. Kenapa? Kenapa Tidak tidak akan. bisa? Insya Allah dengan izin Allah semua bisa. Tidak. Karena Anda ini mengganggu. Apa? Saya mengganggu. Kenapa? Dari awal Hmm? beliau minta saya membantu. Hmm. Setelah saya bantu, beliau mencampakkanku. Mencampakkan seperti apa? Seperti awal dia meminta bantuan dariku. Saat dia melakukan ritual, maksudnya Ya, melakukan membaca mantra itu. ya. Tapi setelah itu saya tidak pernah membaca itu. Ya karena ya memang karena tidak penting. Kenapa nggak dari awal? Ya Tidak karena usah. belum tahu. Itulah bodohnya manusia. Namanya manusia yang tidak luput dari salah dosa. Dan insya Allah sekarang Mas Andi ingin berubah lebih baik, ingin melupakan semua keilmuan-keilmuannya, keilmuan-keilmuan yang tidak berguna, yang hanya dikendalikan oleh bangsa seperti Anda. Ya, karena awalnya mereka salah. Selalu percaya dengan bangsa-bangsa kami. Ya karena mereka awam, tidak tahu, tidak mengerti karakter-karakter bangsa seperti Anda. Seharusnya dipelajari dulu sebelum melakukan apa-apa. Ya. Dan di situ juga Mas Andi belajar tanpa seorang guru. Itulah bodohnya dia. Namanya manusia, tempatnya salah. Anda Tapi siapa? dari kesalahan seperti itu kita belajar. Anda siapa? Saya hanya hamba Allah. Terus urusan dengan gua. Karena Mas Sandi ini masih saudara saya. Tujuannya apa? Tujuan saya memanggil Anda, saya ingin memutus tali hubungan Anda dengan Mas Sandi itu. Agar Anda ini tidak lagi mengikuti Mas Sandi. Kenapa? Sudah nyaman. Dan mungkin nanti sebentar lagi Mas Sandi ini akan berikrar Oh, memutus segala rantai keilmuan dan segala rantai hubungan jin-jin seperti Anda. Insya Allah itu akan jadi jalan. Dari awal kan Mas Sandi meminta Anda untuk datang. Dan sekarang Mas Sandi meminta, dan sekarang Mas Sandi juga akan berikrar memutus hubungan dengan Anda dan dengan keilmuan-keilmuannya dulu. Anda saya pindahkan aja ya ke suatu tempat. Dia tahu tempatnya seperti apa. Saya yakin Anda pasti mau ke tempat itu. cara menjadikan. Kenapa tidak? Anda mau melihat tempat itu?
Anda fokus ke tangan saya. Gimana? Hmm? Anda mau? Baik pemirsa, ini adalah sosok yang maksudnya salah satu sosok yang mengikuti Mas Sandi dari awal, yang Mas Sandi lakukan mengamalkan suatu keilmuan tanpa seorang guru, dan makhluk ini bersedia untuk kami putus hubungannya agar makhluk ini tidak ada hubungan lagi dengan Mas Sandi, dan kita akan memindahkannya ke suatu tempat yang lebih aman, maksudnya jauh dari manusia, agar tidak lagi mengganggu manusia-manusia yang lain. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan proses mediumisasi karena masih ada beberapa sosok yang mengikuti Mas Sandi. Dan mediator kita Mas Rizky. Siap ya Mas Rizky ya? Ini cukup fokus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda tidak menjawab salam saya. Anda non muslim? Anda non muslim? Sini duduk. Anda menurut saya, Anda emang siapa? Ya, saya hamba Allah. Anda orang support. Kenapa? Itu kan Tuhan Anda. Menurut saya, Tuhan Anda. Itu Tuhan Anda. Apa budak Anda? Itu yang Anda permainkan. Ya, itu memang permainan bangsa Anda seperti itu. Mengakunya inilah, itulah, bisa buat inilah, bisa buat itulah. Tapi semua itu hanya akal-akalan Anda. Kenapa Anda mau mengikuti anak itu? Kenapa? Lemah. Lemah. Lemah apanya? Keilmuannya lemah. Fondasi. Nah, pondasi. Nah, maksudnya pondasi seperti apa itu? Pondasi yang Anda ketahui itu pondasi seperti apa? Badan. Jadi agar untuk kuat harus bagaimana? Ya saya kan tidak tahu.
Anda yang pintar. Agar menjadi kuat, bagaimana itu? Apa harus melawan tirakat? Iya. Kalau iya, tirakatnya seperti apa? Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ya walaupun saya sudah tahu kan, biar mereka tahu. Tinggal kamu tanyakan ke dia. Kan bisa. Karena kami butuh pengakuan Anda. Jadi kalau Anda mengucapkannya, teman-teman semua tahu. Anda tidak mau duduk. Padahal kita ingin bicara baik-baik. Anda mau memberikan informasi atau tidak? Hmm? Sudah tidak. Banyak, kalau Anda mau duduk banyak. Kalau Anda mau tahu tidak kenapa saya memanggil Anda? Apa? Salah. Kalau kalau asal Anda saya sudah tahu. Akan menanyakan. Menanyakan apa? Kalau asal Anda saya sudah tahu. Dan semua yang tadi Anda katakan itu hanya omong kosong. Kamu belum tahu apa yang saya inginkan. Kenapa saya memanggil Anda? Anda tidak tahu kan? Coba kalau Anda pintar, pasti Anda tahu apa tujuan saya memanggil Anda. Saya masih tahu Anda. Kalian hanya memancing saya. Ya berarti Anda memang tidak pintar karena tidak tahu. Ya kan? Kalau saya mengatakan apa aja saya masih tahu. Ya berarti Anda itu bodoh lah. Kalau Anda pintar, pasti Anda tahu apa tujuan saya. Kalau Anda juga pintar, Hmm? baik minta jawaban dari saya. Saya tidak. Anda sudah pintar. Saya tidak. Tadi bilang sudah pintar. Iya. Ngapain mau minta jawaban? Kami hanya butuh pengakuan. Berbeda. Butuh pengakuan dan meminta jawaban itu berbeda. Sekecil itu pun Anda tidak tahu ya. Anda itu datang dari suatu amalan yang tidak jelas. Anda memanfaatkan suatu keadaan di mana seseorang sedang meyakini sesuatu dan Anda mencoba merasuki pikiran agar Anda ini diakui, dipuja. Seperti itu kan. Dan bangsa seperti Anda memang selalu sombong. Bukankah itu Tuhan Anda? Saya memanggil Anda. Saya ingin memutus
rantai hubungan antara Anda dengan Mas Andi. Setelah Sandi memutus hubungan, apa Anda masih bisa merasuk? Mudah. Berarti Anda sakti. Tidak sakti. Lalu pandai mencari celah. Tidak kaya. Lalu apa? Bodoh. Tidak bodoh. Lalu apa? Ya, sama saja seperti barang nggak berguna. Tidak berguna. Mm-mm. Anda. Dan sekarang saya ingin memindahkan Anda ke satu tempat. Anda mau? Bagaimana? Semudah. Anda tidak mau? Berarti Anda memilih untuk dimusnahkan? Iya. Atas izin Allah semua mudah. Saya tanya sekali lagi. Anda mau dipindahkan atau tidak? Berarti Anda memilih dimusnahkan ya?
Baik pemirsa, itulah tadi mediumisasi yang kedua. Sosok yang masuk adalah sosok seperti seorang pendekar, dan sosok tersebut bukanlah sosok yang sembarangan. Artinya di sini sosok itu memiliki sebuah pengalaman, yaitu tidak mudah untuk diajak bicara, tidak mudah untuk dipancing, tidak bisa memberi informasi, dan bahkan sampai terjadi beberapa pertempuran karena sangat susah sekali untuk diajak baik-baik. Namun dengan izin Allah, alhamdulillah makhluk tersebut berhasil untuk kita musnahkan. Dan selanjutnya kita akan melakukan mediumisasi yang ketiga atau yang terakhir. Sosok terakhir ini adalah sosok yang memiliki energi positif. Saksikan terus perjalanan kami selanjutnya hanya di Pulau Sewu. Baik, sahabat Pulau Sewu, kita akan melanjutkan proses mediumisasi. Dan kali ini kita akan menarik sosok yang memiliki energi positif atau Khodam yang selama ini mengikuti Mas Andi. Dan kami juga berhasil memvisualisasikan ke sebuah kertas, dan perwujudannya seperti ini. Dan kita akan mencari tahu kenapa didominasikan dengan sosok-sosok negatif, dan mudah-mudahan mediumisasi ini berjalan lancar. Dan mediator kita kali ini seperti biasa Mas Iqbal. Sosok yang masuk mulai beradaptasi, melakukan penyesuaian kepada tubuh mediator.
Omset Om. Anda seorang muslim? Bisa Anda memperkenalkan diri Anda? Betul, Anda yang berada di bukan berada, maksud saya Anda yang selama ini mengikuti Mas Sandi. Iya. Iya. Wujud Anda seperti ini? Anda sudah lama ya berada di, maksud saya mengikuti. Anda tahu sosok-sosok yang tadi saya panggil? Anda tahu? Sosok yang tadi itu seperti apa sih? Dia seperti manusia. Seperti manusia. Pendekar. Ya. Tapi dia tidak Anda mau. selama ini selalu mengikuti apa, pernah pergi lalu kembali lagi? Pernah pergi Terus Ya. kembali lagi. Kenapa pergi? karena ada sosok itu. Oh, karena ada sosok Gitu. yang tadi itu Anda pergi. Iya. Kalau boleh tahu kenapa sosok itu bisa masuk ke dalam tubuh saya? Itu karena keinginan Anda. Karena keinginan beliau, akhirnya makhluk seperti itu datang. Ya. Anda tahu gangguan-gangguan seperti apa yang makhluk-makhluk negatif itu lakukan? Banyak. Seperti apa? Mencuci otaknya. Mencuci otak. Ya. Jarang ibadah. Ya, dulu. Banyak. Lebih menyerang ke pikiran. Iya. Kurang bersyukur. Apakah ada hubungannya antara sosok yang tadi dengan kejadian yang sama ini menimpa istri dari Mas Andi? Ada. Kejadian yang dialami istrinya Mas Andi adalah seperti pendarahan ketika saat hamil dan bahkan sampai keguguran. Apa ada campur tangan makhluk seperti itu? Iya. Dan kenapa makhluk itu sampai berbuat seperti itu? Dia tidak ingin. Dia berdekatan dengan yang lain. Ada rasa cemburu kan? Ya. Berarti intinya agar Mas Sandi ini lebih apa ya, nggak mau melihat Mas Sandi ini bahagia begitu. Berarti Anda pergi itu karena ada sosok itu, Anda kalah. Ya. Sempat tarung. Anda kalah. Ya. Akhirnya jin yang negatif itu menguasai badan dan pikiran Sandi. Ya. Apakah masih ada sosok negatif lain? Tidak ada. Kalau boleh tahu sosok itu masuk, saya meminta dengan media doa apa
parapalan apa benda. Anda sendiri yang melakukannya. Iya, maksudnya Kenapa sapanya pada saya? Anda ini sebetulnya menjaga malah ya, tidak mengganggu ya. Ya, Anda menjaga, namun sosok pengganggu itu lebih kuat dari Anda. betul. Jadi kesalahan Mas Andi ini mempelajari sebuah keilmuan tanpa melalui adanya seorang guru begitu, Ya, sehingga makhluk jin atau kodam yang datang itu dengan leluasa melakukan tipu daya. ya. Dia terlalu ambisi. Terlalu berambisi. Ya, Siapanya? sandinya. Sandinya. Dan sosok negatif itu datang melalui cara seperti apa sih? Atau ketika Mas Sandi membaca sesuatu, mengamalkan sesuatu, sosok-sosok negatif itu pelan-pelan datang atau sekaligus datang secara bersamaan Baca ramalan. saat membaca ramalan. Ya, Lalu, datang satu persatu. sudah berapa lama Anda ini kembali? Oh, jadi Anda tahu ya, karena sebelum kejadian ini Anda sudah kembali sih ya. Dan alhamdulillah sekarang Sandi ini memulai melangkah ke depan, hidup lebih baik, mempelajari agama ke jalan yang benar. Anda mendukung itu? Ada pesan nggak untuk kita manusia? Beribadah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalaikan itu ibadah. Anda mau keluar sendiri atau dibantu? Sendiri. Silakan. Baik sahabat Pulau Sewu, itulah tadi hasil mediumisasi kita. Tadi sosok yang masuk adalah sosok yang positif, yang selama ini mengikuti Mas Sandi, yang sering membisikkan atau mengajak Mas Sandi itu berbuat kebaikan, mengerjakan ibadah. Namun dari pengakuannya, sosok tersebut selama ini pergi meninggalkan Mas Sandi karena sosok yang positif ini kalah dari suatu pertarungan, yaitu saling memperebutkan badannya Mas Sandi. Jadi jin yang positif ini pergi, lalu badan Sandi ini dikuasai oleh sosok-sosok yang negatif. Dan dampak dari Mas Sandi ini mempelajari suatu keilmuan tanpa seorang guru adalah Mas Sandi ini sering mengalami gangguan seperti badannya terasa berat dan mengalami bisikan-bisikan yang aneh. Dan alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini semuanya berjalan lancar. Dan mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Mas Sandi, mulai dari awal sampai akhir proses pengobatan atau proses mediumisasi. Bisa Anda ceritakan dari awal sampai akhir? bisa. Waktu pertama mediumisasi yang pertama, perasaan lebih lega itu
punggung sebelah kiri. Itu yang saya rasakan. Itu pas terjadi mediumisasi pertama. Iya. Itu waktu pas posisi mediumisasi pertama. Terus kemudian ketika mau masuk ke mediumisasi kedua, punggung sebelah kanan yang berasa ringan, berasa lebih enteng, nggak berasa lebih berat lah. Tapi ketika waktu mediumisasi kedua, tangan sebelah kanan tuh seperti bergetar lah. Itu yang saya rasakan. Dan setelah mediumisasi pertama, kedua, ketiga sampai selesai sekarang ini, itu apa yang Anda rasakan? Lebih berasa enak, enteng lah, badannya berasa enteng, enggak seperti sebelumnya kan berasa lebih kayak terbebani, berat punggungnya, badannya. Sekarang lebih berasa lebih lebih ringan, lebih nyaman lah, lebih enak. Dan semoga niat baik Mas Sandi ini mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hikmah dan pembelajaran yang kita dapat malam hari ini adalah dalam mempelajari suatu keilmuan, alangkah baiknya ada seorang guru yang membimbing agar apa yang kita pelajari sesuai dengan sanad dan tidak salah jalan. Dan seperti biasa, setelah melakukan penelusuran, melakukan pengobatan, dan melakukan mediumisasi, kita selalu mengadakan doa bersama. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saksikan terus video kami selanjutnya hanya di Bolo Sewu.